Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick ada udah puas gitu. Karena kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Ya kan nggak apa-apa, orang merasa diikat dulu, baru gagasan itu bisa masuk. Dikeluarkan. Kalau Oke. kita nggak nyambung chemistry-nya, mau nyambung gagasan dengan apa? Oke, Termasuk, sedikit lagi. Di baliho, nggak mungkin kita bikin makalah di baliho. Sekarang, tadi pagi saya perjalanan dari kos ke kampus, itu ngelihat baliho baru, Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Baru Oke. saya baru tahu kalau Naruto Nimses ya. Tapi secara overall seperti itulah yang jadi permasalahan. Ini apa? Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick ada udah puas gitu. Signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa pesta demokrasi ini jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi sebagai sarana titik balik bangsa. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kontestasi Pilpres 2024 kian panas. Kampanye Pilpres baru dimulai 28 November 2023 dalam upaya menjaring suara pemilih. Ragam cara dilakukan untuk memoles diri di platform media sosial. Warganet dijejali dengan berbagai gimmick politik dari ketiga paslon. Akankah mereka menang hanya melalui gimmick politik? Ya, ketiga paslon beradu strategi mengumpulkan sebanyak mungkin pemilih. Pemilih muda yang dinamis namun katanya apolitis menjadi target lumbung suara penentu kemenangan. Karakter kampanye terasa bergeser, kritis beradu gagasan seakan kalah laris dengan gimmick politik kekinian yang muncul menjadi jurus ampuh meraup suara anak muda. Sejauh mana kampanye gimmick mampu membawa paslon ke tahta tertinggi di negeri ini? Seperti apa dampaknya terhadap kualitas pemimpin ke depan? Perlu diketahui sebelumnya diksi gemoy yang kerap dinarasikan oleh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres itu adalah pembodohan dan penghinaan terhadap akal sehat anak-anak muda. Sebab mereka berpandangan bahwa milenial dan Gen Z itu hanya mampu berpikir tentang hal-hal yang viral-viral saja, tentang hal-hal yang menggemaskan, tentang hal-hal yang lucu dan tidak mampu berpikir kritis tentang hal-hal serius dan berkualitas. Apalagi bicara tentang persoalan bangsa, itulah pandangan mereka. Ini jelas pembodohan dan penghinaan terhadap akal sehat, bukan? Sebab seperti yang kita ketahui bahwa milenial dan Gen Z itu justru memiliki pola berpikir yang sangat kritis dan juga kepekaan terhadap persoalan-persoalan serius. Buktinya saja ketika kondisi demokrasi bangsa ini berada di titik yang tidak sedang baik-baik saja. Seperti yang terakhir ini, maka tak sedikit dari mereka yang bersuara dan menyampaikan kritik keras. Contohnya Ketua BEM Universitas Gadjah Mada ini. Sementara di lain pihak yang juga mengkritik keras akan kondisi demokrasi pada saat ini adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman yang menyebut bahwa demokrasi mati ketika ada pemimpin yang tidak diketahui gagasannya sebelum memimpin. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini menyindir soal cap asoy atau gemoy dan santuy yang dinilai justru tidak sehat. Tapi mau bagaimana lagi, itu salah satu cara yang bisa dilakukan salah satu capres. Karena sudah menggunakan cara apapun, seperti menggunakan politik identitas selama 2 pemilu juga sekarang malah menjadikan gimmick dan janji, seperti makan gratis bagi anak sekolah menjadi janji utama. Emangnya mau jadi ahli gizi atau mau jadi presiden? Memangnya kalau gizi anak-anak terpenuhi akan serta-merta membuat negara ini maju di tahun 2045? Kalau kalah berkali-kali di Pilpres, harusnya sudah bisa menyadari sesuatu yang sudah ditolak kalau terus dijejali lama-lama bisa bikin muak.
Saya setuju dengan Ketua BEM di awal tadi, kubu sebelah sedang menyasar Gen Z, bukan lewat visi misi dan program, tapi kepada branding gemoy, dengan tambahan joget-joget viral yang sangat menggelikan. Gen Z jangan mau dibodohi dengan cara murahan seperti itu. Kontestasi Pilpres 2024 kian panas. Kampanye Pilpres baru dimulai 28 November 2023 dalam upaya menjaring suara pemilih. Ragam cara dilakukan untuk memoles diri di platform media sosial. Warganet dijejali dengan berbagai gimmick politik dari ketiga paslon. Akankah mereka menang hanya melalui gimmick politik? Ya, ketiga paslon beradu strategi mengumpulkan sebanyak mungkin pemilih. Pemilih muda yang dinamis namun katanya apolitis menjadi target lumbung suara penentu kemenangan. Karakter kampanye terasa bergeser. Kritis beradu gagasan seakan kalah laris dengan gimmick politik kekinian yang muncul menjadi jurus ampuh meraup suara anak muda. Sejauh mana kampanye gimmick mampu membawa paslon ke tahta tertinggi di negeri ini? Seperti apa dampaknya terhadap kualitas pemimpin ke depan? Perlu diketahui sebelumnya diksi gemoy yang kerap dinarasikan oleh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres itu adalah pembodohan dan penghinaan terhadap akal sehat anak-anak muda. Sebab mereka berpandangan bahwa milenial dan Gen Z itu hanya mampu berpikir tentang hal-hal yang viral-viral saja, tentang hal-hal yang menggemaskan, tentang hal-hal yang lucu dan tidak mampu berpikir kritis tentang hal-hal serius dan berkualitas. Apalagi bicara tentang persoalan bangsa, itulah pandangan mereka. Ini jelas pembodohan dan penghinaan terhadap akal sehat, bukan? Sebab seperti yang kita ketahui bahwa milenial dan Gen Z itu justru memiliki pola berpikir yang sangat kritis dan juga kepekaan terhadap persoalan-persoalan serius. Buktinya saja ketika kondisi demokrasi bangsa ini berada di titik yang tidak sedang baik-baik saja. Seperti yang terakhir ini, maka tak sedikit dari mereka yang bersuara dan menyampaikan kritik keras. Contohnya Ketua BEM Universitas Gadjah Mada ini. Sementara di lain pihak yang juga mengkritik keras akan kondisi demokrasi pada saat ini adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman yang menyebut bahwa demokrasi mati ketika ada pemimpin yang tidak diketahui gagasannya sebelum memimpin. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini menyindir soal cap asoy atau gemoy dan santuy yang dinilai justru tidak sehat. Tapi mau bagaimana lagi, itu salah satu cara yang bisa dilakukan salah satu capres. Karena sudah menggunakan cara apapun, seperti menggunakan politik identitas selama 2 pemilu juga sekarang malah menjadikan gimmick dan janji, seperti makan gratis bagi anak sekolah menjadi janji. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.